Kita jangan membaca Alkitab itu seperti buku yang turun dari langit. Studi manuskrip dan teks itu saja tidak cukup. Kita memerlukan studi tentang bapak-bapak gereja. Makanya dalam konteks Bar Ehrman ini kan sebetulnya lahir dari fundamentalisme Alkitab, jatuhnya ke ekstrim liberal. Coba kalau dia membaca sedikit saja lembaran gereja kuno, dia akan bingung dia, karena apa? Vetus Latina itu adalah naskah Alkitab sebelum Santo Hieronymus, sebelum Vulgata. Naskah ini ada dalam tulisan-tulisan apostolik, muridnya para rasul. Itu persis redaksinya pengusiran setan atas namaku, minum racun dan kamu tidak mati, persis yang dilit sama orang-orang yang katanya tidak ada di naskah Sinaiticus. Ini ada. Jadi saksi dari tulisan bapak-bapak gereja, Markus pasal 16 ayat 8 sampai 20 itu eksis. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan dengan judul Tanggapan Dr. Bambang Nursena terkait Profesor Dr. Bart Ehrman yang mempertanyakan keaslian dan kredibilitas Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan saran dan masukan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyaksikan penjelasan dari Dr. Bambang Nursena ini sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Beberapa hari yang lalu saya membaca Pak di Facebook itu tentang tulisan atau tayangan video dari Profesor Bart D. Ehrman. Mungkin itu bisa di googling Pak. Dan karena ini ya diposting di grup-grupnya pihak seberang. Intinya secara umum gini Pak, saya singkat aja, BDE ini, Bart D. Ehrman, itu menjelaskan bahwa naskah asli atau komplit manuskrip dari kitab Perjanjian Baru yang berasal dari abad 1 hingga abad 8 itu tidak ada Pak. Yang pernah diketemukan hanya potongan kecil naskah dari kitab Yohanes pada abad kedua. Dengan demikian naskah kitab Perjanjian Baru yang dapat ditemukan dari abad ke-9 sudah tidak dapat dipercaya lagi. Kenapa? Gitu. Nah dia menjelaskan gini Pak, menurut BDE ini karena penyalinan awal dari naskah asli akan mengalami kesalahan pencatatan. Karena dulu belum ada printer, jadi dia salin. Demikian selanjutnya kesalahan pencatatan itu kemudian dilakukan terus-menerus, kemudian dia punya pendapat gini, kesalahan pencatatan itu kemudian coba diluruskan sesuai tafsir penyalin selanjutnya, yang kemungkinan juga tidak sesuai dengan maksud si penulis asli kitab. Jadi dia dalam hal ini mengambil contoh kitab Markus, sehingga terjadi kesalahan yang terus-menerus kumulatif dari satu salinan ke salinan berikutnya, dan berikutnya berlangsung dari masa ke masa, abad ke abad. Kesimpulan dari tayangan video itu yang kemudian dipublikasikan gitu ya, itu sebabnya kitab Perjanjian Baru tidak dapat dipercaya. Saya minta tanggapan Bapak. Terima kasih. Bart Ehrman, gini ceritanya ya. Bart Ehrman itu lahir sekolah di lingkungan Kristen Injili yang sangat menekankan inerrancy of the Bible. Ketika dia belajar banyak naskah-naskah kuno yang ternyata tidak sejalan dengan klaim kaum Injili yang kurang memberikan data-data manuskrip. Akibatnya goncang dia. Waktu goncang, dia menolak yang sebaliknya. Lah ini bedanya. Makanya sebetulnya bagi saya, spirit kaum Injili atau Evangel yang mengatakan Alkitab itu ineren, itu harus diterjemahkan lebih konkret. Maksudnya apa? Kalau maksudnya itu dari abad ke abad tidak pernah ada perbedaan penyalinan, loh nyatanya pernah ada. Kayak tadi, Aryeh, Haroeh, Hasaremot, Hasademot memang ada.
Tetapi pertanyaannya, sekalipun itu ada, konteks keseluruhan dari kebenaran kan nggak berubah. Ini yang perlu kita perhatikan, makanya kita jangan membaca Alkitab itu seperti buku yang turun dari langit. Seperti itu loh. Nah, ketika dia berhadapan dengan eksplorasi teks yang begitu kaya, dia kaget. Begitu kagetnya kemudian jadi seperti dendam dengan ajaran lamanya itu. Ini saya ngomong begini kan, makanya tadi saya bilang, kalau saya kadang-kadang agak berbeda dalam hal seperti ini dengan kaum evangelical, nanti saya duduk tuh Pak Bambang alirannya STT Jakarta ini, alirannya Duta Wacana, enggak, saya ortodok, enggak ada urusannya dengan dua-duanya. Langsung mereka diam. Nah, bagaimana pendekatan kita sekarang? Makanya studi manuskrip dan teks itu saja tidak cukup. Kita memerlukan studi tentang bapak-bapak gereja. Contohnya, kira-kira tahun lalu, saya ditemui oleh seorang ibu, seorang penginjil. Anaknya masuk Islam. Kemudian diislamkan di Masjid Sunda Kelapa, tetapi itu pun tanpa sepengetahuan ibunya. Lalu menantunya ini sering mendengar saya di YouTube. Ketika ibunya mau mempertemukan saya, dia mau. Akhirnya saya bilang, kalau mau ketemu sama saya jangan di lobi hotel. Gak mau saya didengar orang banyak. Saya suruh masuk ke kamar hotel saya. Dia masuk. Dia bawa satu tas besar buku. Isinya itu ada tulisannya Bart Ehrman, ada tulisannya James Tabor, ada King James Version, NIV, American Standard Bible, Lembaga Alkitab Indonesia, macam-macam. Pertanyaan yang pertama ditanyakan kepada saya begini, Pak Bambang, Bapak pernah membaca Bart Ehrman? Pernah. Bapak pernah membaca James Tabor? Oh, sering, biasa itu. Terus saya mau tanya Pak, ini menurut Kodeks Sinaiticus, oh kamu mau tanya Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 firman Tuhan apa bukan, itu kan pertanyaanmu, saya bilang. Iya Pak, betul, sudah tahu saya. Mau kemana arahnya? Karena apa? Menurut Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, memang Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20 itu tidak ada. Makanya di beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ayat itu ditulis dalam tanda kurung. Kalau dalam bahasa Indonesia kurung kotak begini. Terus ditulis sebagian naskah kuno menyebut akhir Injil Markus yang pendek. Naskah kuno yang lain akhir Injil Markus yang panjang. Terus saya tunjukkan. Pernah kamu membaca teks Negara Kertagama? Apa itu Pak? Itu buku terkenal zamannya Majapahit karya Empu Prapanca. Kamu lihat itu naskah Cakra Negara Lombok. Tidak punya penutup terakhir lebih lengkap dari naskah Leiden. Dalam naskah kuno itu biasa Mas yang begitu itu. Saya tidak ngomong langsung ke firman Tuhan dulu, enggak. Saya ngomong naskah kuno itu wajar. Kamu pernah lihat Kodeks Vatikanus? Tidak pernah apa? Loh, kamu kan cuma lihat catatan kakinya NIV toh? Iya Pak, saya tunjukkan ini loh. Ada tayangan PowerPoint saya ini loh, Kodeks Vatikanus. Kamu lihat setelah ayat 8. Ini kan blank, kosong banget, tapi ada bekas tulisan hurufnya. Ini kira-kira apa ini? Kenapa ini kosong? Kemungkinan ini rusak naskahnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Ini naskah kuno biasa itu yang seperti itu. Yang jelas Kodeks Vatikanus tidak ada, Sinaiticus tidak, tapi ada di Kodeks Bizai. Ada di Kodeks Washington. Loh kalau naskahnya jumlahnya 5.000, dua ndak menyebut apa sulitnya untuk kamu? Untuk sejarawan apa sulitnya? Dia kaget-kaget karena apa? Semua yang dia tanyakan itu akrab di telinga saya. Wong itu memang pekerjaan saya kok. Pusing dia sampai jam 3 pagi. Ngamuk sama saya loh. Ibunya tanya loh, lihat demitnya keluar kan? Kalau dia sudah kepepet ngamuk dia. Karena apa? Biasanya dia yang begini gak dijawab orang. Saya jawab satu-satu. Terus terakhir
Saya bilang begini, nah terus kamu bandingkan sekarang dengan teks Quran. Coba kamu buka di situ, klik di situ ya. Al-Quranul Karim biriwayah waris An-Nafi. Bapak buka sendiri, kenapa saya? Loh, lah tadi kan kamu nanya. Dah saya bukakan ini loh. Ini kan beda. Lah ini beda hanya bacaan. Siapa bilang? Ini beda makna. Kasir itu banyak, itu urusan jumlah kok. Kabir itu kualitas urusan besar. La'an kasir, la'an kabir. Ini dua-duanya Quran loh. Ini Quran yang asli, Saudi Arabia Pak. Maroko bukan yang asli. Oh dia tidak ngerti yang namanya Qiraah 7. Parah kan? Makanya dalam konteks Bar Ehrman ini kan sebetulnya lahir dari fundamentalisme Alkitab, jatuhnya ke ekstrim liberal. Coba kalau dia membaca sedikit saja lembaran gereja kuno, dia akan bingung dia, karena apa? Vetus Latina itu adalah naskah Alkitab sebelum Santo Hieronymus, sebelum Vulgata, naskah ini ada. Kemudian sekarang, dalam tulisan-tulisan apostolik, muridnya para rasul, itu persis redaksinya pengusiran setan atas namaku, minum racun dan kamu tidak mati, persis yang di-delete sama orang-orang yang katanya tidak ada di naskah Sinaiticus. Ini ada. Jadi saksi dari tulisan bapak-bapak gereja, Markus pasal 16 ayat 8 sampai 20 itu eksis. Jadi dasarnya bukan sekedar naskah ini naskah itu, tapi sumber sejarah yang lebih kuno. Karena Kodeks Vatikanus asalnya di abad keempat. Tulisan-tulisan bapak gereja seperti Papias dan sebagainya, kodek-kodek awal dari para muridnya Rasul, itu abad pertama. Jadi kalau abad pertama sudah mengaku itu, berarti naskah itu eksis. Hanya bagaimana ceritanya di dalam Kodeks Vatikanus tidak ada, saya cuma tunjukkan ini loh. Ada halaman yang kosong bekas tulisan. Kemungkinan itu rusak, atau kemungkinan yang lain bisa dikembangkan. Kira-kira seperti itu. Jadi Bart Ehrman sendiri banyak membuat kesalahan kok. Tapi terima kasih Anda sudah mengingatkan saya, nanti saya akan bikin tulisan untuk menjawab Bart Ehrman. Tapi kalau Anda membaca tulisan saya yang buku Answering the Misunderstanding jilid kedua, sudah saya bahas di situ. Sudah saya bahas, tapi tidak sedetil apa yang saya sampaikan sekarang. Karena apa? Saya itu nunggu-nunggu. Kalau nggak ditanya nggak saya ngomong. Sebab kalau nggak ditanya saya ngomong, ini pekerjaan saya kan berat. Nanti ditanya-tanya lagi pusing saya. Tapi kalau itu sudah muncul ya sudah. Pecut di sebelahnya, kebacut di kapaknya, saya ngomong gitu loh. Saya ngerti maksud saya itu bukan teolog dalam pengertian terlalu polos-polos itu enggak. Karena apa? Saya tahu usia manusia itu terbatas. Karena itu kita harus benar-benar ambek parama arta, mendahulukan mana yang penting. Setiap hari itu saya hitung. Kalau saya nulis ini dampaknya bagaimana? Resikonya saya bisa memadamkan apa tidak? Kalau saya tidak bisa memadamkan, tidak usah menebar kontroversi. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Hal pertama yang perlu saya sampaikan sebagai bentuk prolog atau pendahuluan terkait dengan Bart Ehrman ini. Bart Ehrman ini berasal dari Kansas, Amerika Serikat. Dia lahir dan besar di keluarga Kristen yang taat. Kansas salah satu wilayah yang terkenal kuat dalam hal agama. Jadi wajarlah kalau Bart Ehrman tumbuh dengan keyakinan yang kuat akan Alkitab dan kekristenan. Bahkan iman serta kecintaannya kepada Yesus. Hal itu membawa dia menuntut pendidikan di jenjang yang lebih tinggi di bidang agama Kristen. Beliau sampai lulus meraih gelar doktor di bidang teologi agama Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru di titik beliau mendalami teologi agama Kristen sampai meraih gelar doktor, muncul keraguan di dalam diri Profesor Dr. Bart Ehrman. Nah,
dalam perjalanan yang panjang, bergumul antara apa yang dulu dia percayai dibandingkan dengan apa yang sekarang dia pelajari, akhirnya mempertanyakan keaslian dan kredibilitas Alkitab. Dan hal inilah pada akhirnya yang membuat Profesor Dr. Bart Ehrman berakhir sebagai seorang agnostik ateis. Bahkan sekarang muncul pertanyaan. Lalu bagaimana reaksi orang-orang Kristen yang taat terhadap buku-buku dan ucapan-ucapan Bart Ehrman yang mempertanyakan, bahkan mendakwa bahwa apa yang mereka imani selama ini adalah salah? Yang terjadi berikutnya adalah banyak tokoh-tokoh atau ahli dalam agama Kristen yang kemudian mengundang Bart Ehrman untuk berdebat. Banyak juga muncul tulisan dari berbagai kalangan kekristenan, mulai dari yang awam sampai dengan yang ahli, untuk mendebat poin-poin dalam tulisan Profesor Dr. Bart Ehrman. Saudara yang dikasihi Tuhan, lepas dari apa hasil perdebatan orang-orang Kristen dengan Bart Ehrman, satu hal yang pasti, Bart Ehrman masih aktif menulis buku, masih aktif menghadiri seminar sebagai pembicara, baik itu di depan audiens yang ateis maupun di depan audiens orang Kristen sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti umat Kristen menerima pendapat Bart Ehrman sebagai kebenaran. Tetapi pendapat dilawan dengan pendapat. Pemikiran dilawan dengan pemikiran. Ide atau gagasan dilawan dengan ide atau gagasan. Itulah hebatnya orang-orang Kristen. Sekalipun doktrin ajaran yang sangat fundamental atau sangat pokok dan mendasar diserang oleh seorang Profesor Dr. Bart Ehrman, tetapi sama sekali tidak pernah ada ancaman yang dilontarkan kepada beliau terkait buku-bukunya yang mendiskreditkan doktrin-doktrin dan dasar keimanan agama Kristen.